Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita lanjutkan tema bahasan kita pada malam hari ini, pelaku seni di masa transisi new normal. Saya sapa kembali Pak Kadis, masih bersama saya? Masih. Oke, kita lanjutkan Pak Kadis. Pak, yang ingin saya tanyakan berikutnya, di Palangkaraya sendiri, paguyuban yang kuda lumping, kemudian reog yang sejenisnya dari babat tanah Jawa atau sejarah dari Jawa itu ada sekitar 27 grup paguyuban, Pak. Ya. Kemudian, bagaimana Bapak dan teman-teman dari dinas sendiri untuk mengayomi mereka ini ke depan, Pak? Baik. Yang pertama, mohon izin Romo dan semua ketua pemilik sanggar dan paguyuban, mulai ya berapa bulan yang lalu, pertama untuk latihan, kemudian untuk pertemuan ataupun rapat sanggar dan paguyuban kita gratiskan seizin Bapak Gubernur di Taman Budaya Temanggung Tilung untuk lampu, sound system, termasuk di Kuma Betang, termasuk di Museum Belangan nanti ada panggung juga kami gratiskan untuk latihan, untuk kegiatan di klub dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian yang berikut, kita juga berharap nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya sosial, yang harus mengeluarkan dana besar, tapi kita minta dukungan nanti dari pihak ketiga bisa saja nanti untuk kegiatan-kegiatan, event-event dan juga menghibur masyarakat, dan juga kita berharap juga ada banyak nanti kegiatan masyarakat kalau sudah normal. Misalnya ya acara syukuran, pesta rakyat, sampai kepada acara pernikahan. Kan selama ini semuanya tutup. Padahal EO dan kegiatan sanggar seniman kita tuh tampil setiap ada acara pernikahan di gedung, di rumah masyarakat, tempat-tempat ya rumah adat atau rumah betang. Nah, ini yang berikut, bahwa kami berharap dan meminta tentu dengan ujung tombak kami, media televisi, jurnal TV, TVRI Kalteng, ya, TV swasta yang lain, untuk mempromosikan, memasarkan dan memberikan edukasi, simulasi, ya, untuk protap ataupun protokol kesehatan ini. Kita sudah diberikan contoh dan sudah dikeluarkan oleh Kementerian Persata dan juga Kemendikbud tentang protokol kesehatan ini. Untuk Indonesia kemarin kita mendengar sendiri, melihat sendiri di televisi di Bali dan Kabupaten Banyuwangi, ya, untuk penampilan nanti kuda lumping, pemain musiknya, kemudian juga untuk sanggar penarinya harus menggunakan protokol kesehatan. Ini yang perlu juga waktu edukasi, sosialisasi dan simulasi langsung, mungkin nanti di Taman Budaya, ya, dengan masker, dengan jarak, kemudian juga sampai kepada kebersihan yang lain. Ini yang kami mengharapkan dan juga kegiatan-kegiatan kami ke depan, ya, untuk semua sanggar dan paguyuban ini. Demikian. Pak Kadis, terakhir ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan dari teman-teman hari ini melihat pidato dari Bapak Presiden bahwa anggaran yang diperlukan untuk kegiatan dalam tanda kutip untuk memajukan masyarakatnya gelontorkan, jangan ditahan. Termasuk juga kah di sini untuk wisata juga? Oh ya, kalau memang ada di APBD kita ya, kita tidak pernah menahan, malah kita punya target kalau memang ada ya langsung saja kita laksanakan. Cuma kan ya tadi saya katakan untuk 3 bulan terakhir ini semua fokusnya ke penanganan kemanusiaan, bencana, masalah nyawa, masalah hidup. Ini yang kita fokuskan semua, khususnya kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ada tadi buat termasuk sosial tadi, bantuan sosial itu bagian dari kemanusiaan. Oke, saya bergeser ke Romo. Romo, bagaimana dari teman-teman ini sendiri mempersiapkan diri untuk menghadapi masa transisi kita masuk ke normal yang baru dengan perubahan paradigma tentunya? Ya, tentunya begini Mbak. Yang pertama yang harus kita jaga dulu adalah secara fisik. Secara fisik itu imunitas kita, imunitas dari pelaku-pelaku seni itu harus kuat dulu. Nah, dengan berbagai cara, mungkin makan makanan yang sehat, minum multivitamin dan sebagainya. Artinya imunitas kita ini harus kita jaga dengan betul dulu. Nah, kemudian kita juga harus memberikan wawasan kepada mereka bagaimana protap
protokol kesehatan itu iya. harus diutamakan. Seperti jaga jarak. Jaga jarak, terus kemudian kita menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya. Artinya itu tetap harus kita jalankan dan itu harus kita sampaikan dengan tidak bosan-bosannya. Karena kadang-kadang gini, pelaku-pelaku seni kita khususnya kuda lumping, itu memang ada beberapa orang yang nyentrik dalam tanda kutip. Iya, nah itulah. Tetapi nanti kita akan coba formulasikan bagaimana penggunaan masker itu tetapi bukan masker, tetapi dia tetap menggunakan dengan seperti topeng dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba formulasikan dengan di situ, dengan kostum lah, terutama kita kostum. Tetapi formulasi kostum itu juga tetap standar kesehatan. Nah, itu tetap ada. Contohnya, misalnya dia menggunakan masker, tetap masker, terus kemudian pakai kostum lagi gitu, kostum. Nah, itu ada kita memiliki itu kostum-kostum itu. Tetapi tidak bisa semua kan? Ada beberapa misalnya yang dia harus, mohon maaf, menggigit reok, menggigit apa namanya? Kalau dia pemain reok, berarti kan tidak letterlek harus melihat juga si pemain ini sendiri. Betul. Jadi gini, kalau untuk khususnya seperti tari reog ya, nanti coba kita akan komunikasikan kepada grup yang lain yang memiliki tarian reog itu, sehingga tarian reog itu kalau bisa memang terfokus satu orang saja. Artinya tidak, kan biasanya berganti-ganti nih, yang menggigit atau yang memainkan reog itu berganti-ganti, tetapi nanti coba kita komunikasikan kepada pengurus intinya atau itu menggunakan pemain single. Jangan berganti-ganti supaya bisa menjaga kesehatan itu sendiri. Kemudian ketika teman-teman ini berlatih atau teman-teman ini tampil, itu kan mereka sangat atraktif. Kadang mereka pun dalam tanda kutip trans. Itu seperti apa nanti? Nah, ada blocking kah? Ya, itu terutama pasti ada blocking. Pagar hidup lah ya. Artinya pagar hidup itu adalah kita taruh orang-orang yang memang bisa menjaga di situ. Artinya kita juga supaya biasanya namanya itu tidak terkontrol ya Pak, tetapi sebenarnya itu bisa dikontrol. Orang asumsinya itu tidak bisa dikontrol, tetapi itu bisa dikontrol, tergantung bagaimana sing bau rekso atau memang gambuhnya atau pawangnya itu bisa mengendalikan itu. Kalau khususnya di grup Kuda Lumping Warga Setyo Budoyo itu terkendali. Artinya gini, kita open, mohon maaf nih ya, untuk yang irasional atau yang kesurupan masuk itu kita open, tapi hanya beberapa saja, tidak semua teropen bisa mengikuti ritme kesurupan itu tidak. Nah, makanya kita sudah ada blocking itu gitu. Blocking yang ya sebenarnya itu adalah doa kita ya, supaya apa? Kita mau membatasi itu supaya penonton itu benar-benar bisa menikmati. Bukan artinya sembarangan kesurupan itu tidak gitu. Jadi inilah yang kita selalu evaluasi Mbak. Ketika kita tampil itu kita evaluasi. Sebelum tampil pun kita sudah membuat draftnya. Membuat hipnosisnya dan lain sebagainya itu. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya sapa dulu dengan Kepala Dinas kembali. Pak Kadis, masih bersama saya? Masih. Karena kita sudah berada di segmen terakhir Pak, pesan yang Bapak sampaikan baik untuk pelaku seni ini sendiri dan juga kepada teman-teman untuk tetap, dan juga masyarakat untuk mereka tetap yang namanya semangat dalam melakukan dalam tanda kutip kesenian. Baik, bahwa melalui seni dan budaya ya sebagai akar budaya bangsa Indonesia dan juga Kalimantan dan Kalimantan Tengah, ini merupakan bagian dan juga modal yang besar untuk bangsa ini ya tetap kuat dan tabah menghadapi bencana ini. Dengan seni dan budaya kita akan kembali ceria, senang dan gembira, bahagia menatap masa depan bangsa ini, dan kita yakin kita akan tetap kuat dan bangsa ini akan menjadi kaya dengan seni dan budayanya, khususnya di Kalimantan Tengah melalui sanggar dan paguyuban. Berkah. Terima kasih Pak Kadis. Saya bergeser ke Romo. Romo, singkat saja. Saat ini sudah hadir KSBN, Komite Seni Nusantara. Tanggapannya dan harapannya juga di sini tentunya. Baik, Mbak Liv. Pak Kadis, terima kasih sekali hari ini. Pak Kadis luar biasa. Memberikan support. Semangat saya bersama teman-teman itu luar biasa sekali, karena
pemerintah selalu hadir dalam kondisi seperti ini ya Mbak. Iya. Pemerintah selalu hadir dengan berbagai upaya kepada pelaku-pelaku seni. Pak Kadis, terima kasih sekali. Semoga Pak Kadis selalu sehat. Amin. Baik, baik Mbak, berkaitan dengan hal itu tadi bahwa ya kita berharap begini, sebuah lembaga, sebuah organisasi jangan hanya sebuah nama saja, Ya. tetapi betul-betul aplikasi kepada apa yang menjadi visi dan misi lembaga itu harus tercapai. Jangan berorientasi kepada yang lain. Ya. Lihatlah para pelaku seni, bukan hanya kuda lumping saja, tetapi banyak pelaku-pelaku seni atau grup-grup seni yang itu wajib dan harus disambangi dan harus dilihat dan harus didata dengan baik. Oke. Permasalahannya apa, kondisinya seperti apa, sehingga jangan hanya mengaku saja. Mohon maaf nih, Ya. banyak yang mengaku, banyak memanfaatkan, tetapi tidak pernah implementasinya secara nyata. Sekarang kalau boleh cek Mbak, banyak grup kuda lumping khususnya ya, masih tidak punya sanggar yang tetap, masih kesana kemari. Ngamen dalam tanda kutip di sini. Betul sekali Mbak itu. Jadi harapan saya dengan adanya lembaga atau organisasi yang baru ini, Ya. kita bisa tercover dan ternaungi dengan baik. Tentunya hal itu adalah support dari semua pihak, dari organisasi atau lembaga, baik itu dari pemerintah dan dari pelaku seni atau grup-grup yang ada itu sendiri. Oke. Terakhir, kesimpulan kita pada malam hari ini, pesan yang Romo sampaikan untuk teman-teman khususnya di Warga Setio Budoyo sendiri dan pada umumnya masyarakat pelaku seni di luar sana menghadapi new era kita. Baik, Mbak, terima kasih. Yang terutama adalah satu, seperti yang saya bilang tadi, adalah mental kita harus kuat. Sebagai seorang pelaku seni, itu adalah orang yang bisa meramu 3 hal: pikiran, hati, dan fisik. Jadi ramulah 3 hal itu dengan baik, sehingga kita benar-benar dikatakan kitalah pelaku seni, kitalah penjaga seni, Ya. kitalah pengembang seni. Jadi ramulah 3 hal ini untuk diri kita, jiwa kita, sehingga kita bisa dikatakan pelaku seni yang sejati dan bisa memberikan kontribusi dengan seni kepada masyarakat banyak. Itu pesan saya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Romo Joko, Penasehat Paguyuban Warga Setio Budoyo Palangkaraya sudah hadir bersama kami. Saya juga mengucapkan terima kasih di ujung sambungan Skype kami dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Guntur Talajan SHMPD. Selamat malam Pak, terima kasih. Malam, Tabe. Tabe, salam budaya. Pemirsa, seni merupakan bahasa yang universal. Kitalah yang melakoninya, kitalah yang menjaganya, dan kitalah yang melestarikannya. Akhir kata, saya bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, Olivia Teja pamit undur dari hadapan Anda dan sampai jumpa.